Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kabar baik untuk para PMI yang mengirim barang paketan untuk keluarganya. Kemarin ada semacam surat edaran dari Dirjen Bea dan Cukai untuk para kepala kantor wilayah, ya di mana aja ya, yang membawai bea cukai tentunya. Surat edaran ini mengandung makna yang sangat luar biasa bagi para PMI yang selama ini bersedih karena barang kirimannya maksudnya masih tertahan di gudang. Supaya tidak menjadi fitnah, saya akan membacakan untuk Anda semuanya. Mari langsung. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Edaran nomor SE 4 BC-2024 tentang pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia. Kepada YTH 1. Para pejabat eselon 2 di lingkungan kantor pusat Bea dan Cukai. 2. Para kepala kantor wilayah Bea dan Cukai. 3. Para kepala pelayanan utama Bea dan Cukai. 4. Para kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai. A. Umum. Sehubungan dengan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMK barang PMI. Dan dalam rangka memberikan pedoman dan penyeragaman dalam pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia, berkenan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dipandang untuk menerbitkan surat edaran ini tentang pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia. B. Maksud dan tujuan. Surat edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam surat edaran ini meliputi pedoman penyelesaian atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagai berikut. 1. Subjek adalah PMI. 2. Ketentuan pembatasan impor. 3. Ketentuan fiskal. Dan 4. Penyelesaian barang kiriman PMI yang diterbitkan surat penetapan barang larangan dan atau pembatasan SPBL. D. Dasar 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bacakan. E. Pokok pengaturan. 1. Pelayanan terhadap impor barang kiriman pekerja migran Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023 tentang impor barang pekerja migran Indonesia. 2. Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi A. PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas pelaksana kebijakan dalam pelayanan
perlindungan PMI BP2MI. B. PMI selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. 3. Penelitian terhadap pemenuhan syarat pengiriman barang kiriman merupakan PMI dilakukan oleh Sistem Komputerisasi Pelayanan SKP berdasarkan penukaran data dengan Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sisco P2MI dan atau Portal Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia Peduli WNI. 4. Dalam hal pertukaran data antara SKP Sisco P2MI dan Portal WNI Peduli mengalami gangguan atau penelitian tidak dapat dilakukan secara otomatis, penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara manual oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman berdasarkan data pada Sisco P2MI Portal WNI Peduli atau data informasi lain seperti surat dari kantor BP2MI atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa pengirim merupakan PMI yang memiliki kontrak kerja dan telah diverifikasi. Dan seterusnya. Itu aja ya. Untuk para PMI ini saya bacakan hanya poin E angka 4. Bagi yang tidak terdaftar di EPMI maupun di WNI Peduli, nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara manual melalui kontrak kerja yang telah diverifikasi tentunya. Dan ini ini maunya kalau dari dulu ini sudah aman nih ya. Oke, saya tidak bacakan, masih ada poin-poin lain, poin D. Ya, poin D juga ada. Nanti kita akan bahas. Ya, poin D, poin E, poin F. Ya, poin F penutup ya. Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman semua, jadi inilah pedoman ya, pedoman dengan adanya surat edaran Ditjen Bea dan Cukai akan ada kegiatan pelaksanaan pengeluaran barang kiriman milik PMI. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki kontrak kerja, kemudian ada juga data-data perjanjian kerja di luar negeri, silakan Anda persiapkan, dan ini nanti diserahkan ke mana pihak-pihak dari kargo ya, biar segera ke sini ke Indonesia, kemudian di sini akan dicek secara manual dan langsung dikeluarkan. Dan ini setelah dilakukan adanya ya, setelah diterbitkan adanya surat edaran ini, saya lihat ini teman-teman ya sudah mulai mempersiapkan diri untuk pengeluaran barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Ya, semoga saja ini membuat kita semua lega ya. Bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang para PMI yang tidak terdaftar di BP2MI, WNI Peduli, siapkan aja surat keterangannya. Insya Allah semua akan teratasi. Demikian.